Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Azizah, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam semester 1 reguler 1. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila, sekaligus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Pancasila yang diajarkan oleh Ibu dosen Hafizatul Munawwaroh MPD. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita akan memasuki pada materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Secara etimologi, dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Brahmana India, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila atau shila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi, secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu sendi atau dasar, atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Pancasila adalah filsafat dan pandangan hidup yang digali melalui pemikiran sedalam-dalamnya dari budaya, sifat dan cita-cita bangsa yang diyakini sebagai kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling baik, dan paling sesuai. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 dasar yang menjadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kita akan memasuki pada materi yang kedua, yaitu tujuan dari pembelajaran Pancasila. Di sini, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran Pancasila bagi mahasiswa ya. Yang pertama, yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan. Jadi, arti dari revitalisasi di sini adalah upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila agar semakin relevan dengan perkembangan zaman dan bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasila dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Contohnya yaitu menumbuhkan sikap toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, sikap gotong royong, dan menjaga persatuan. Dengan mengembangkan pemikiran, sikap, dan tindakan yang berlandaskan pada Pancasila, mahasiswa tidak hanya akan menjadi individu yang lebih berkarakter dan bertanggung jawab, tetapi juga turut serta dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Yang ketiga, yaitu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia. Intinya adalah untuk menjadikan mahasiswa sebagai generasi yang tidak hanya mengerti nilai-nilai luhur Pancasila, tetapi juga menghidupkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, yaitu untuk menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan yang siap menghadapi tantangan yang ada di masyarakat. Yang kelima, yaitu membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain, tujuan di sini berarti membimbing mahasiswa untuk memiliki karakter yang positif dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pembentukan sikap mental ini akan membantu mahasiswa menjadi pemimpin masa depan yang bijaksana, adil, toleransi, dan peduli terhadap kesejahteraan bangsa dan masyarakat. Selanjutnya, kita akan memasuki pada materi yang ketiga, yaitu sejarah singkat lahirnya Pancasila. Pancasila pertama kali dirumuskan oleh Soekarno pada pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945 di depan sidang BPOPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar yang menjadi landasan negara Indonesia, yang mencakup nilai-nilai nasionalisme, demokrasi, keadilan sosial, serta ketuhanan. Setelah pidato tersebut, dibentuklah sebuah panitia kecil dalam BPOPKI untuk menyusun rumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, melalui Piagam Jakarta, Dasar Negara Indonesia disepakati dengan mencantumkan 7 kata dalam sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, dalam proses selanjutnya, ada perubahan agar dasar negara lebih inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia yang mencakup berbagai agama dan golongan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah Indonesia merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut PPKI menyetujui perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar mencerminkan keberagaman agama di Indonesia. Dengan perubahan ini, rumusan final Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pun disepakati, yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila kemudian disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejak itu, Pancasila menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, serta simbol persatuan Indonesia yang mengutamakan toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial. Selanjutnya, kita memasuki pada materi yang keempat, yaitu isi dan arti 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi sumber pokok dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dengan cara mendalami perwujudan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu, negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara memberi jaminan sesuai dengan keyakinan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jadi, sila ini mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta menghormati perbedaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kedua ini, kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan pada potensi budi pekerti serta nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan pada umumnya. Sila kedua ini menegaskan pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki hak asasi, serta mendorong sikap adil dan berperikemanusiaan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang bersatu.
demi mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas serta berkedaulatan dengan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian yang abadi. Sila ketiga ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengutamakan kesatuan dan persatuan, mengesampingkan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan, demi menjaga keberagaman dalam satu kesatuan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya sila keempat ini, berarti bangsa Indonesia menganut demokrasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan sila keempat ini menegaskan bahwa pemerintah di Indonesia harus dilaksanakan dengan prinsip demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Keputusan yang diambil harus memperhatikan kebijaksanaan dan kepentingan rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, menjelaskan keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik secara material maupun spiritual. Dan sila kelima ini mengharapkan tercapainya keadilan sosial di seluruh aspek kehidupan, seperti dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hidup yang adil dan sejahtera. Selanjutnya, kita memasuki pada materi yang kelima, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Di sini, Pancasila telah diakui sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah memainkan peran besar dalam membangun sistem hukum, pemerintahan, dan nilai-nilai sosial yang mengatur kehidupan di Indonesia. Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, tetapi masih ada banyak kesulitan dan masalah dalam penerapannya. Sebagai landasan negara, Pancasila memiliki peran yang krusial dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan pemerintahan di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila adalah dasar atau pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila menjadi landasan ideologi, filosofi, dan prinsip yang mengarahkan penyelenggaraan negara, pembentukan hukum, serta hubungan antar warga negara. Lanjut pada materi yang keenam, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di sini, Pancasila dijadikan norma-norma yang mengatur kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan kegiatan bermasyarakat. Di sini juga Pancasila menjadi pedoman utama dalam cara hidup, berpikir, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Memasuki materi yang ketujuh dan merupakan materi terakhir kita ya, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama mengandung nilai luhur yang berkaitan dengan ketuhanan. Contoh penerapannya, tertib melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, menghormati setiap perbedaan, terutama perbedaan keyakinan, dan tidak memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain. Sila yang kedua mengandung nilai penghormatan kepada orang lain walaupun banyak perbedaan. Contoh penerapannya, membantu teman yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, tidak membeda-bedakan teman, dan menerapkan sikap toleransi. Sila yang ketiga mengandung nilai persatuan di antara banyaknya perbedaan yang ada di masyarakat. Contoh penerapannya, tidak menyombongkan diri sendiri, bergotong royong membersihkan lingkungan, menghargai dan menghormati semua teman.
Sila yang keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh penerapannya mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengambil keputusan secara musyawarah, dan memberikan suara saat pemilihan umum. Dan sila yang kelima menyadarkan masyarakat bahwa semua rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Contoh penerapannya bersikap adil kepada siapapun dan menjaga hak dan kewajiban orang lain. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan saya dalam penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.